Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Yati. Saya guru dari SMP Negeri 14 Bandung. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan modul ajar yang telah saya buat. Modul ajar ini untuk mata pelajaran matematika fase D kelas 7 dengan elemen bilangan. Untuk capaian pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, dan irasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat bulat, dan akar, bilangan dalam notasi ilmiah. Alokasi waktunya itu adalah 2 jam pelajaran. Dikali setiap 1 jam pelajarannya itu 30 menit. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat dalam notasi ilmiah. Sedangkan untuk kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, diharapkan yang pertama, peserta didik dapat menulis urutan bilangan bulat pada garis bilangan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat dalam notasi ilmiah. Untuk kegiatan pembelajaran, model pembelajarannya adalah problem-based learning. Kemudian metode pembelajarannya di sini ada diskusi, demonstrasi, presentasi, dan tanya jawab. Kemudian alat bahan dan media pembelajarannya ada LKPD, papan tulis, dan spidol. Medianya ada PowerPoint dan bahan ajar. Dimensi profil pelajar Pancasila diharapkan peserta didik dapat bergotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Di awal pembelajaran ini, guru akan menanyakan kepada siswa bagaimana, apakah siswa mengetahui apa itu bilangan bulat, kemudian apakah kamu mengetahui bentuk-bentuk apa saja dalam bilangan bulat, lalu akan bertanya pula bagaimana cara menulis urutan bilangan bulat pada garis bilangan, dan yang terakhir akan bertanya pada peserta didik bagaimana cara membandingkan bilangan bulat dalam bentuk notasi ilmiah. Untuk langkah pembelajaran, kegiatan yang pertama adalah prapendahuluan. Ya, prapendahuluan. Di sini ada guru akan memberikan salam kepada peserta didik, dilanjutkan dengan doa, kemudian menanyakan kabar, dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan operasi membersihkan sampah di dalam kelas. Kemudian pendidik dan peserta didik melakukan ice breaking. Dan yang terakhir, peserta didik mempersiapkan alat tulis dan bahan ajar yang telah diberikan peserta didik. Kemudian kita ke tahap selanjutnya adalah tahap pembelajaran. Di sini ada pemberian ajuan, guru akan memberikan ajuan. Salah satunya adalah guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Ya, kemudian guru akan memberikan pengarahan pada pembelajaran untuk memahami pembelajaran perihal menulis bilangan bulat pada garis bilangan dan membandingkan bilangan bulat dalam notasi ilmiah. Kemudian pendidik menjelaskan alur kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di kegiatan pendahuluan ini juga guru akan memberikan motivasi kepada peserta didik untuk bagaimana mengetahui manfaat pembelajaran menulis bilangan bulat pada garis bilangan dan membandingkan bilangan bulat dalam notasi ilmiah. Guru juga akan menjelaskan perihal manfaat pembelajaran menulis bilangan bulat pada garis bilangan dan membandingkan bilangan bulat dalam notasi ilmiah. Kemudian guru juga akan menjelaskan perihal motivasi pembelajaran berupa kalimat bijak dari para ahli untuk mendorong peserta didik belajar lebih maksimal. Di kegiatan pendahuluan juga ada apersepsi. Di sini pendidik melakukan asesmen awal. Tadi sudah disampaikan ya bagaimana pertanyaannya. Kemudian pendidik juga memberikan penguatan materi bilangan bulat yang sudah dipelajari.
Lalu peserta didik akan menerima penguatan materi bilangan bulat yang sudah dipelajari. Peserta didik secara individu mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait materi bilangan bulat yang sudah dipelajari. Kemudian di kegiatan pendahuluan di fase 1 ada orientasi peserta didik pada masalah. Peserta didik diberikan stimulus suatu konteks masalah yang berkaitan dengan materi bilangan bulat. Kemudian pendidik juga memberikan penguatan materi. Ya, jadi pendidik akan memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum dipahami terkait materi bilangan bulat. Di fase 2, ya, guru akan mengelompokkan tingkat belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen awal menjadi 3 kelompok. Ada kelompok peserta didik yang membutuhkan bimbingan, itu dikelompokkan dalam kelompok A. Kemudian untuk kelompok B-nya, peserta didik terdiri dari peserta didik yang baru paham sebagian. Kemudian di kelompok C, di sini peserta didik terdiri dari peserta didik yang sudah memahami materi secara utuh. Selanjutnya, peserta didik diharapkan untuk duduk secara berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Kemudian guru akan memberikan LKPD yang berisikan permasalahan mengenai bilangan bulat kepada peserta didik. Di fase 3, diadakan penyelidikan bagaimana individu atau kelompok oleh guru pada peserta didik. Ya, sebelumnya peserta didik diminta mengisi identitas dulu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada secara rinci dan tepat. Selanjutnya, guru akan meminta peserta didik untuk mengidentifikasi masalah yang berkenaan dengan bilangan bulat pada LKPD. Kemudian peserta didik mencari sumber informasi dalam pemecahan masalah berkenaan dengan bilangan bulat. Kemudian pendidik memantau dan membimbing peserta didik yang kesulitan untuk mengisi LKPD di depan kelas. Kemudian selanjutnya adalah fase 4, di mana pendidik meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi, kemudian yang peserta didik yang tidak melakukan presentasi diminta menanggapi hasil presentasi kelompok lain. Di fase kelima, di mana di sini fase menganalisis diminta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian di kegiatan penutup, di sini peserta didik mendapatkan konfirmasi dan penguatan konsep tentang materi bilangan bulat. Peserta didik diberi kesempatan pendidik untuk menanyakan yang belum dipahami, kemudian melakukan refleksi, kemudian peserta didik diminta untuk mempelajari materi yang akan dipelajari untuk pertemuan selanjutnya. Dan diakhiri dan ditutup pembelajaran itu dengan doa. Ya, di sini untuk tindak lanjut pembelajaran, guru akan membahas kembali materi pelajaran yang belum dikuasai peserta didik. Kemudian guru juga akan menginformasikan topik yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dan guru juga akan memberikan penugasan untuk membaca materi dari sumber lain. Untuk asesmen, di sini ada asesmen diagnostik, tes lisan, asesmen formatif dari LKPD, kemudian asesmen sumatifnya dari refleksi pembelajaran peserta didik, kemudian refleksi pembelajaran pendidik. Demikian modul ajar yang telah saya buat. Terima kasih. Saya harap ada saran dari rekan-rekan sejawat, guru-guru dari yang telah menyaksikan video yang sudah saya buat ini.
Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.